Sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih merangkap jabatan sebagai komisaris di beberapa BUMN. Seolah-olah tidak ada lagi figur di luar lingkaran pejabat negara yang memenuhi syarat untuk mengawasi dan mengelola BUMN sehingga para wamen harus rangkap jabatan. Saat ini, terdapat 3 wamen yang diangkat menjadi komisaris di BUMN. Mereka adalah Wamen ESDM, Yuliot, sebagai komisaris Bank Mandiri, Wamen BUMN, Kartika Wirjoatmojo, sebagai komisaris utama BRI, dan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, sebagai komisaris BRI. Rangkap jabatan itu jelas merupakan tindakan yang melanggar aturan. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 80/17/2019, MK menyatakan adanya larangan bagi seorang wamen untuk merangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian wamen merupakan hak prerogatif Presiden RI sebagaimana pengangkatan dan pemberhentian menteri. Sehingga, wamen haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara berlaku pula bagi para wamen. Rangkap jabatan wamen juga dilarang oleh UU Nomor 1/2025 tentang BUMN dan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 17A UU Pelayanan Publik. Menurut Heri, pembiaran terhadap praktik rangkap jabatan dan rangkap pendapatan tersebut menunjukkan 2 hal. Pertama, pemerintah seolah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang dibuat sendiri. Kedua, BUMN sengaja dikelola secara ugal-ugalan dengan mengabaikan regulasi, khususnya di bidang tata kelola perusahaan yang baik. Rangkap jabatan juga akan menimbulkan preseden buruk dalam upaya reformasi birokrasi dan manajemen BUMN yang digaungkan oleh pemerintah selama 1 dekade terakhir. Pengajar Hukum Tata Negara, Herdiansyah Hamzah, menilai bahwa adanya wamen yang rangkap jabatan menunjukkan rezim saat ini tidak punya komitmen serius mengenai aturan dan potensi bahaya korupsi itu makin besar lantaran yang jabatan yang dirangkap adalah jabatan di pemerintahan sekaligus komisaris bank BUMN. Itu berbahaya karena potensi bank tersebut akan menjadi lumbung pendanaan bagi kelompok tertentu saja dan memunculkan dampak seperti tingkat kepercayaan publik terhadap Danantara sebagai pengelola BUMN ikut terseret dan makin buruk. Sebab, terlihat jelas bahwa kehadiran Danantara sebagai pemilik dan pengelola BUMN tidak berarti apa-apa terhadap pelanggaran yang terjadi. Dampak lainnya, investor yang ingin bekerja sama dengan Danantara sebagai pengelola BUMN pasti berpikir berulang kali. Sebab, bercampurnya regulator di institusi operator mencerminkan buruknya tata kelola perusahaan tersebut.